Kali ini kita akan membahas tentang jenis gerak peluru. Jadi peluru itu ditembakkan dengan menggunakan kecepatan awal dan sudut tembakan atau disebut sudut elevasi. Jadi ini saya tembakkan dengan sudut 60, kecepatannya 50, maka yang terjadi seperti ini. Jadi ada komponen searah sumbu X dan searah sumbu Y. Jadi kecepatannya seperti itu. Dan jangkauan tertinggi dan terjauh itu sangat bergantung dengan kecepatan awal dan juga sudutnya. Misalnya kalau saya pakai sudut 30, saya tembakkan, jangkauannya semakin jauh, tapi ketinggiannya tidak seperti semula pada saat saya tembakkan dengan sudut 60. Kalau sudut ini saya gunakan sudut 45 misalnya, ya, maka saya tembakkan lebih tinggi. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa pengaruh kecepatan awal dan sudut elevasi theta yaitu pada jarak tembak dan ketinggiannya. Jadi pada gerak peluru itu ada dua jenis, yaitu jenis yang searah sumbu Y adalah GLBB, yang searah sumbu X adalah GLB. Karena sumbu X itu GLB, kecepatan pelurunya adalah Vx sama dengan V0 cos theta. Jarak yang ditempuh berarti X itu sama dengan V0 cos theta kali waktunya, karena ini gerak lurus beraturan. Sedangkan GLBB ini dipengaruhi oleh gravitasi, maka kecepatan pelurunya adalah Vy V0 sin theta min G kali T. Jarak yang dijangkau, ketinggiannya yaitu Y sama dengan V searah sumbu Y, ini rumusnya, dikalikan T min setengah GT kuadrat. Setelah diskon peluru di sini posisinya, maka kecepatan peluru searah sumbu X-nya adalah Vx sama dengan V0 cos theta, tidak berpengaruh. Begitu pula ya, searah sumbu Y ini berpengaruh dengan gravitasi dan waktu. Maka kecepatan dia sendiri, ini lihat karena kecepatan itu vektor, ini searah sumbu Vy, ini Vx, berarti kecepatan di titik ini adalah akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Tinggi yang dicapai peluru, ini ketinggiannya, kita proyeksikan, inilah tingginya, Y, setelah sekian detik atau sekian sekon, maka tinggi pelurunya adalah Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Jarak yang dijangkau, berarti kita proyeksikan ke sini. Nah, ini yang dikatakan X. Maka X itu adalah V0 cos theta kali T. Maka kalau dilihat dari sistem koordinat, di titik ini posisi peluru adalah X, Y. Di titik sini, setelah sekian sekon tambahan waktu, posisi peluru ada di sini. Kemudian di sini dan berakhir nanti di posisi tepat di bawah tanah. Ada hal khusus yaitu pada titik tertinggi. Titik tertinggi peluru tidak bisa naik lagi ke atas, berarti kecepatan searah sumbu Y 0. Yang ada adalah searah sumbu X. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi karena Vy 0 sama dengan V0 sin theta min G kali T, maka G kali T sama dengan V0 sin theta, maka T-nya adalah V0 sin theta dibagi G. Jadi menghitung titik tertinggi, waktunya menggunakan rumus ini. Ya, ini tinggi maksimum. Jadi titik tertinggi maksimumnya adalah Y sama dengan V Y kali T min setengah GT kuadrat. Ya,
Ini karena kecepatannya di sini 0, ini 0 berarti Y itu sama dengan min setengah GT kuadrat. Kemudian kalau T kita masukkan, nilai T-nya ini kita masukkan kemari, maka hasilnya adalah titik tertinggi itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Ini adalah tinggi maksimumnya. Kondisi khusus yaitu yang terjauh. Jadi pada saat perlu nyampe ke permukaan tanah, maka waktu yang dibutuhkan 2 kali waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi. Jadi waktu di sini, ya, dengan waktu di sini, jadi kalau sampai di sini itu adalah 5 skon, berarti kalau sampai di sini berarti 2 kalinya 10 skon. Maka T itu ada 2 kali T, T-nya adalah dari tertinggi itu V0 sin theta dibagi G, maka T-nya adalah 2 kali V0 sin per G. Atau dituliskan T sama dengan V0 sin 2 theta, ya, dikalikan 2 dibagi G. Ini X-nya, berarti X sama dengan V0 cos theta kali T. T-nya kita ambil dari sini, kita masukkan kemari. Maka hasilnya X itu V2 kali V0 kuadrat cos theta sin theta dibagi G. Atau X itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Ini mencari jarak terjauh. Oke, kita akan coba membahas soal-soal. Seorang pemain bola menendang bola ke arah gawang dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dengan sudut elevasi 37 derajat, di mana sin 37 itu 0,6. Jika percepatan gravitasi di tempat 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A kecepatan, jarak, dan tinggi bola setelah 2 sekon setelah ditendang. B tinggi maksimum dari bola dan waktu yang diperlukan. C jarak terjauh bola dan waktu yang diperlukan. Jadi seperti ini, ditendang dengan sudut 37 derajat, kecepatannya awal adalah 30, tendang 2 detik kemudian kita anggap di sini. Ini yang kita hitung. Maka kita hitung, ini adalah jaraknya, ya, yang ditanyakan kecepatan, jarak, dan tinggi bola. Ini tingginya Y. Maka dari soal di atas kita jawab dulu yang A. Diketahui bahwa V0-nya 30 meter per sekon, sudutnya 37 derajat, sin 37 0,6, cos 37 adalah 0,8, waktunya T kecil 2 sekon, G-nya 10. Yang ditanyakan berapa kecepatan, ketinggian, dan jarak terjauh. Oke, kita lihat jawaban A itu kecepatan, jarak, dan tinggi bola. Maka kecepatan bola adalah Vx sama dengan V0 cos, berarti 30 kali 0,8 ada 24. Kemudian kita hitung, sudah dapatkan Vx-nya. Vy-nya adalah V0 sin theta min G kali T, 30 dikalikan sinnya 0,6, min 10 kali 0,2, min 2 meter per sekon. Berarti V adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kita dapatkan 24 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, dikuadratkan plus, sehingga dapatkan 576 tambah 4, ketemu adalah 580. Kecepatannya adalah 24,1 meter per sekon. Ini baru kecepatannya. Kemudian jarak yang ditempuh bola, X sama dengan V0 cos theta kali T, berarti 30 kali 0,8 kali 2, 36. Kemudian pertanyaan berikutnya, tinggi bola, berarti Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan 30 kali sin 0,6 kali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat, ketemu 16 meter. Jadi ini 16 meter ketinggiannya. Kejauhannya adalah
Ini dihitung ketemu 36. Jadi pertanyaan A sudah kita jawab. Kita ke pertanyaan B. Pertanyaan B, tinggi maksimum dari bola dan waktu yang diperlukan. Oke, tinggi maksimumnya kita lihat dia menendang. Nah, sampai tinggi maksimum di sini. Berarti kecepatan searah sembunyinya 0. Tinggi maksimum. Ini kita hitung sekarang. Ya, diketahui V0 30. Tetanya sin 37 0,6, cos 37 0,8, gravitasi 10. Oke. Kita jawab. Tinggi maksimum adalah Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Sin kuadrat theta itu sin theta kali sin theta, berarti 30 kuadrat sin 0,6 kali sin 0,6 dibagi 20 didapatkan 16,2. Kemudian kita hitung berikutnya waktu yang dibutuhkan. T sama dengan V0 sin theta dibagi G. 30 sin tetanya 0,6 dibagi 10, 1,8 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah 1,8 sekon. Jawaban untuk pertanyaan B sudah, sekarang kita jawab yang untuk pertanyaan C, jarak terjauh bola dan waktu yang diperlukan. Berarti terjauh kan 2 kali daripada tertinggi, jadi nanti 2 kali ini. Berarti 3,6. Oke, kita hitung. Oke, sama ditendang sama dia sampai dapatkan yang terjauh. Sampai kemari. Ini terjauh dan waktu yang diperlukan. Oke, datanya sama, V0-nya 30, sin tetanya sin 3706, G-nya 10. Yang ditanyakan jarak terjauh dan waktu yang dibutuhkan. Oke, jarak yang terjauh adalah X sama dengan 2V0 kuadrat cos theta dikalikan sin theta bagi G. 2 kali V0 kuadrat cos theta sin theta bagi 2G, kita masukkan. 2 kali 30 kuadrat, cosnya 0,8, sinnya 0,6 dibagi 10 sama dengan 2432 bagi 10 ketemu 43,2 meter. Itu yang terjauh. Waktu yang dibutuhkan jarak terjauh 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Maka dapatkan 2 kali T Y-nya, 2 kali 1,6 ketemu 3,6 sekon. Sampai di sini pembahasan kita.